Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perawati. Saya dari kelas 1E, Prodi PGSD Perguruan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di mata kuliah Dasar-Dasar Kewirausahaan, dosen pengampu Ari Juliansa MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi dari awal pertemuan sampai dengan akhir pertemuan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang pengantar kewirausahaan. Yang dimana pengertian kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang sukses. Yang dimana inti dari kewirausahaan adalah untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Pengertian wirausaha adalah seorang pengusaha yang merupakan pelopor dalam bisnis, inovator, penanggung risiko yang mempunyai visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam prestasi di bidang usaha. Yang dimana wirausaha ini merupakan pelopor dalam bisnis, penanggung risiko, dan memiliki keunggulan dalam berprestasi di bidang usaha. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif untuk menciptakan peluang. Ada juga di sini tentang konsep dasar kewirausahaan. Konsep dasar kewirausahaan di sini meliputi yang pertama agility, yang kedua fleksibilitas, ketiga kecepatan, 4 strength, dan 5 endurance. Aquality di sini yaitu kemampuan untuk bergerak cepat. Penting dimiliki dan dipahami seorang pengusaha karena kondisi pasar dan lingkungan yang terus berubah. Jika tidak gesit, maka bisa ketinggalan dibanding kompetitor. Kalau fleksibilitas, kemampuan beradaptasi dengan situasi baru adalah bentuk fleksibilitas seorang pengusaha, di mana dirinya berada peluang dan kesempatan mesti selalu bisa dimanfaatkan dengan baik tanpa banyak mengeluh. Kecepatan di sini bisa diartikan di mana situasi di pasar bersifat dinamis. Seorang wirausahawan yang baik akan mampu mengikuti semua perubahan itu dengan cepat untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Yaitu merupakan kunci penting agar sebuah bisnis maju dan berkembang. Yang keempat ini strength, bisa diartikan sebagai kekuatan baik secara fisik maupun mental sangatlah diperlukan oleh seorang pengusaha. Dengan fisik dan mental yang kuat, fungsi dari setiap komponen dalam bisnis bisa dijalankan dengan baik dan maksimal. Yang kelima, endurance atau daya tahan. Daya tahan sebuah bisnis biasanya didukung oleh produksi dan penjualan yang tetap lancar, dan ini memerlukan kerja ekstra. Pengusaha yang tidak punya daya tahan yang tinggi, maka bisnisnya akan sulit bertahan. Pemikiran praktis kewirausahaan. Ada pepatah menurut Usman bin Affan, yaitu sang pemilik dua cahaya. 3 hal yang aku akui di dunia ini, yaitu memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang bertelanjang, dan membaca Al-Quran. Pengetahuan lebih baik daripada kekayaan. Pengetahuan akan melindungimu, sedangkan kekayaan harus kamu lindungi. Di sini juga ada tentang bauran pemasaran atau marketing mix. Yang kita tahu, konsep bauran pemasaran itu marketing mix, yaitu
bauran pemasaran yang terdiri dari 4 V. Pertama, produce, kedua, preach, ketiga, promotion, dan keempat, pledge. Dan untuk perusahaan jasa ditambah 3 P, yaitu people, process, dan physical evidence. Marketing mix harus dapat bersifat dinamis, selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal maupun internal. Ada juga tentang marketing plan. Marketing plan ini adalah sebuah rencana pemasaran untuk mencapai tujuan pada periode yang ditentukan. Perencanaan ini mencakup strategi pemasaran dan beberapa aktivitas marketing lainnya. Marketing plan ini biasanya ditentukan oleh perencanaan atau juga pentingnya marketing plan untuk bisnis Anda. Yang pertama, untuk memudahkan Anda menyusun strategi. Kedua, menghindari ketidakjelasan di masa mendatang. Ada cara membuat marketing plan yang baik. 1. Menentukan visi dan misi bisnis Anda. Kedua, menentukan target pasar. Ketiga, kenali siapa kompetitor Anda. Keempat, membuat strategi konten. Kelima, tentukan Key Performance Indicator atau juga KPI untuk marketing plan. Keenam, tetapkan anggaran marketing Anda. 7, tentukan apa yang tidak perlu dikerjakan. Dan juga terakhir 8, gunakan marketing tool atau marketing digital. Ekspektasi bisnis juga ada. Ekspansi dalam bisnis umumnya dilakukan saat bisnis sudah mencapai suatu titik pertumbuhan atau perkembangan dan mencari pilihan tambahan untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan, di mana suatu perusahaan berusaha untuk menambah ukuran maupun jumlah kepentingan tertentu. Di sini ada jenis ekspansi bisnis. Yang pertama, pertumbuhan eksternal. Yang kedua, pertumbuhan internal. Yang dimana pertumbuhan eksternal ini adalah pertumbuhan yang ada di luar. Dan pertumbuhan internal ini adalah pertumbuhan yang ada di dalam. Sehingga ekspansi bisnis itu kita bedakan, ada yang di dalam dan juga ada yang di luar.